Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di awal semester ini yang akan kita pelajari mengenai pembahasan perusahaan dagang. Tetap akan dibawakan oleh gurunya, yaitu di mana yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai membahas tentang siklus akuntansi perusahaan dagang, ingat jangan lupa like, subscribe channel YouTube saya untuk mendapatkan video-video pembelajaran yang bermanfaat untuk kalian. Oke, kita lanjut untuk pembahasan pertama, yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Di mana siklus akuntansi perusahaan di sini berbeda dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Letak perbedaannya itu terletak pada di bagian jurnal, di mana di bagian jurnal perusahaan jasa hanya jurnal umum saja, tetapi di perusahaan dagang ada dua jurnal yang akan kita susun, yaitu jurnal umum atau jurnal memorial dengan jurnal khusus. Di mana jurnal khusus di sini terbagi 4. Ada jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Ini akan kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Yang saya mau jelaskan hanya sekedar siklus akuntansi perusahaan dagang, di mana letak perbedaan antara jasa dengan perusahaan dagang. Yang kedua, perbedaannya itu pada penyusunan buku besar. Pada buku besar, perusahaan jasa hanya menggunakan satu buku besar utama, tetapi di perusahaan dagang itu ada dua yang akan kita susun buku besarnya. Yang pertama buku besar utama dengan buku besar pembantu, di mana buku besar pembantu di sini terbagi dua yang kita akan susun. Yang pertama kita susun buku besar pembantu utang, buku besar pembantu piutang. Kemudian setelah kita posting ke buku besar, kemudian kita susun ke neraca saldo. Di neraca saldo ini kemudian kita pindahkan ke kertas kerja, sama seperti penyusunan di perusahaan jasa. Kemudian jurnal penyesuaiannya kita masukkan ke kertas kerja. Apakah kertas kerjanya itu menggunakan kertas kerja 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, ataupun 12 kolom, sama seperti semester sebelumnya. Kemudian setelah itu kita buat jurnal penutup. Setelah kita buat kertas kerja, kita buat jurnal penutup. Setelah itu kita susun sama seperti penyusunan di perusahaan jasa, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Kemudian kita buat jurnal pembalik. Kemudian setelah kita buatkan kertas kerja tadi ini, tidak lupa kita buat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sini ada 4 yang akan kita susun, yaitu laba rugi, perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Nah, kita lihat di sini letak perbedaannya secara mencolok dari siklus akuntansi perusahaan dagang itu hanya terletak pada jurnal. Di sini jurnal ada 2 jurnal di perusahaan dagang, perusahaan jasa hanya 1. Kemudian perbedaan keduanya yaitu buku besar, di mana buku besar yang kita susun di sini ada 2. Kalau di jasa hanya buku besar utama, kalau di dagang ada buku besar utama dan buku besar pembantu. Kemudian letak perbedaan ketiga itu terletak di laporan laba rugi, di mana di sini di laporan laba rugi nanti akan kita menghitung harga pokok penjualan,
Kalau di perusahaan jasa tidak ada. Nah, itu perbedaan yang paling mencolok dalam siklus akuntansi perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu tentang pengertian perusahaan dagang. Di mana pengertian perusahaan dagang itu perusahaan yang bergerak di bidang pembelian barang dagang dan menjual kembali tanpa mengubah bentuk dengan tujuan memperoleh laba. Itulah arti dari perusahaan dagang, artinya dia kegiatan utamanya hanya membeli barang dan menjual kembali tanpa dia mengubah bentuk. Hanya semata-mata untuk memperoleh keuntungan. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ciri-ciri perusahaan dagang. Kita lihat. Yang pertama, kegiatan utamanya itu melakukan pembelian dan menjual barang dagang. Itu tadi. Yang kedua, pendapatannya berasal dari hasil penjualan barang dagang. Ciri kedua. Ciri ketiga, terdapat perhitungan harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba atau rugi. Jadi nanti ini kita akan menghitung harga pokok penjualan di laporan laba rugi. Kalau di perusahaan jasa tidak ada menghitung harga pokok penjualan. Itu juga salah satu yang membedakan tadi. Saya sudah jelaskan. Kemudian karakteristik yang keempat, beban operasionalnya terbagi dua, ada beban penjualan dan ada beban administrasi. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini penyerahan dan pembayaran. Di perusahaan dagang kita kenal ada istilah syarat penyerahan barang. Yang pertama itu FOB shipping point. Kalau misalnya si penjual menyerahkan barang kepada si pembeli dengan kode FOB shipping point, artinya beban angkut barang dari gudang penjual sampai gudang pembeli itu tanggung jawab si pembeli. Beda kalau syarat penyerahan barang FOB destination point. Artinya beban angkut barang mulai dari gudang penjual sampai gudang pembeli itu tanggung jawabnya penjual. Kalau FOB shipping point itu tanggung jawab pembeli. Kalau FOB destination point itu tanggung jawab si penjual. Mulai dari gudang sampai ke gudangnya pembeli. Kemudian di perusahaan dagang yang kita tidak temui pada perusahaan jasa itu ada istilah syarat pembayaran barang. Syarat pembayaran barang ini bagi atau jika kita membeli barang atau menjual barang secara kredit muncul ini. Kalau tunai tidak. Ini muncul kalau kita membeli barang atau menjual barang secara kredit. Jadi kalau ada transaksi ada istilah N/30 itu sudah jelas kredit. Berarti kalau dia misalnya dibeli barang dengan syarat ini, berarti itu sudah jelas bahwa kredit. Ini artinya pembayaran harus dilakukan paling lambat 30 hari dari tanggal transaksi. Jadi harus dibayar 10 hari dari tanggal terjadinya transaksi. Itu N/30. Kalau EOM itu artinya jika kita beli barang atau menjual barang itu harus dibayar paling lambat akhir bulan, end of month, paling lambat akhir bulan. Ini N/60 sama artinya ini harus dibayar paling lambat 60 hari dari tanggal transaksi. Kemudian ini 2/10 N/30 itu artinya harus dibayar jangka waktunya itu atau jatuh temponya itu 30 hari dari tanggal pembelian. Tapi jika membayar 10 hari dari tanggal pembelian dapat diskon 2%, itu artinya.
Jadi paling lambat dia harus bayar 30 hari. Jatuh temponya 30 hari. Tetapi kalau dia bayar 10 hari dari tanggal pembelian, berarti dia dapat diskon. Nah, ini semua ini yang 4 adalah syarat pembayaran untuk kredit. Jadi kalau ada transaksi ada tanda begini, ini berarti itu artinya transaksinya secara kredit. Oke, kita lanjut. Akun pada perusahaan dagang. Jadi akun-akun ini khusus pada perusahaan dagang. Kita tidak temui pada perusahaan jasa pada semester sebelumnya. Yang mana itu? Nih. Akun pembelian. Ini tidak kita dapat pada perusahaan jasa. Akun pembelian itu muncul jika kita membeli secara kredit. Jika kita membeli secara kredit, berarti akunnya adalah pembelian. Kemudian akun penjualan. Jika kita menjual secara kredit, berarti itu akunnya penjualan. Jika kita menjual secara kredit, berarti penjualan. Kemudian jika kita membeli barang, kemudian barang yang kita beli rusak, kemudian kita kembalikan, berarti itu muncul retur pembelian. Jadi kalau misalnya kita beli barang, kemudian sampai di gudang ternyata rusak, berarti itu retur pembelian. Kemudian ada kita kenal juga retur penjualan. Jika kita menjual barang, kemudian si pembeli mengembalikan barang itu kepada kita karena rusak, berarti muncul nama akun retur penjualan. Jadi nanti kalau ada transaksi dijual barang, kemudian dikembalikan oleh si pembeli, berarti retur penjualan. Kemudian ada potongan pembelian. Ini potongan pembelian kalau misalnya dapat diskon seperti tadi 2/10, artinya jika dia melunasi 10 hari dari tanggal pembelian, berarti dia dapat diskon. Nah, diskon itulah yang dikatakan potongan pembelian. Berarti muncul nama akun potongan pembelian kalau dia membeli dan mendapat diskon. Begitupun dengan potongan penjualan. Kalau dia menjual, kemudian si pembeli melunasi utangnya kepada penjual, berarti dia mendapat diskon kalau dia lunasi sebelum tanggal yang ditentukan. Oke. Itu tadi akun-akun khusus yang ada pada perusahaan dagang. Yang selanjutnya, yang ketujuh yaitu beban angkut pembelian. Ini juga ada di perusahaan dagang, tidak kita dapat di perusahaan jasa. Kemudian juga beban angkut penjualan. Kemudian yang terakhir persediaan barang dagang. Ini akun-akun inilah yang khusus ada pada perusahaan dagang. Oke, kita lanjut. Itulah tadi pembahasan untuk pada pertemuan ini untuk perusahaan dagang. Kata-kata bijak untuk pada pertemuan ini saya berikan: sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan lain tanpa kita kehilangan semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali pada video-video berikutnya.